Apakah orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, selalu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan? Faktanya, banyak orang merasa dirinya sudah pergi beribadah secara teratur di rumah ibadah. Dia memberikan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh keagamaan, terutama pemberian-pemberian dalam bentuk dana. Kemudian dia aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia merasa, aku sudah benar. Aku sudah disucikan. Makin banyak dia menyebut nama Tuhan, dia merasa hidupnya makin dekat ke Tuhan. Ada banyak orang-orang seperti ini. Bahkan mereka adalah aktivis-aktivis dalam rumah-rumah ibadah. Mereka merasa mewartakan kebenaran, memberitakan Injil, membagikan hal-hal yang baik kepada orang-orang. Dan mereka merasa puas. Tuhan, aku telah melakukan kehendak-Mu. Tuhan, aku hamba yang setia. Terimalah aku, Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 mengatakan pada akhir zaman banyak orang berseru kepada Yesus, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan berbagai tanda demi nama-Mu? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Nama Yesus ataupun agama bisa dijual. Kita tahu Yesus berhadapan dengan ahli-ahli agama pada masanya, pakar-pakar agama. Dan mereka bukan sembarangan pakar. Mereka dihormati oleh masyarakat banyak, diterima oleh masyarakat banyak, punya massa, punya kekuatan, punya pengaruh yang besar. Tetapi justru dengan orang-orang seperti itu Yesus bentrok. Jikalau kita membuka Matius 23, kutukan Yesus justru ditujukan kepada para ahli-ahli agama, pakar-pakar ini yang tampaknya kudus-kudus, saleh-saleh. Celakalah kamu, dan celakalah kamu. Berulang-ulang Yesus mengatakan demikian. Apa yang menjadi tanda bahwa kita mengenal Kristus, menerima Kristus? Ternyata bukan dari perbuatan-perbuatan yang mengagungkan keagamaan. Bukan dari perbuatan-perbuatan yang menjunjung tinggi agama. Yesus berkata, pohon dikenal dari buahnya. Mungkin tidak terlalu berhubungan, tetapi selalu teringat saya akan Galatia tentang buah-buah roh. Orang percaya, orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku beriman, memang membutuhkan buah-buah pertobatan. Damai, sukacita. Mungkin kita bisa tambahkan lagi kebenaran, keadilan, hal-hal baik. Karena iman bukan sekedar percaya kepada Yesus dengan bibir, mengaku dengan lidah. Tetapi iman itu berarti mengaku Yesus dalam setiap tindakan, setiap langkah kehidupan. Hari ini, ketika kita kembali mendengarkan firman ini, kita bertanya pada diri masing-masing, apakah aku membawa panji-panji keagamaanku, imanku, sebagai satu kesombongan rohani, sebagai satu keinginan untuk menaklukkan orang lain kepada kepercayaanku? Atau aku memuliakan Kristus dengan cara menghidupi jalan yang telah ditunjukkan Kristus kepada aku, sehingga pada akhirnya melalui kesaksian hidup kita, meski tidak sempurna, orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya kami yang mendengar firman-Mu bukan saja beriman dengan pikiran dan perkataan kami, tetapi kami menghidupi iman itu dalam tingkah laku perbuatan kami sehari-hari.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami. Amin.